Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan mengajak Bapak Ibu Saudara seperti biasa. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-135. Yang kali ini terambil dari Injil Markus pasal 1 sampai ayat 12 sampai dengan 13 ya. Sekali lagi Markus 1 ayat 12 sampai 13. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 1 12 sampai 13 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Singkapkan hikmat dan pengertian supaya kami boleh dicelikan, dimerdekakan, dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Versi dari Injil Markus ini ketika ia membahas mengenai pencobaan di padang gurun itu tidak sedetail ya dari Matius ya. Dari Injil Matius dan juga dari Injil Lukas, saudaraku ya. Memang kalau hitungannya Markus ini, saudara ya, kalau tidak salah ia adalah salah satu murid dari ring 2 ya. Jadi dia bukan yang paling dekatnya ya. Ya bisa dibilang ini murid yang dari kalau ibarat JKT48 mungkin ada generasi 1, generasi 2, mungkin dia generasi 2-nya jadi ya. Tetapi sudut pandangnya ini tidak terlalu detail membahas mengenai pencobaan di padang gurun. Namun tidak lantas bahwa kontradiksi dengan bahasan dari Injil lain, saudaraku. Sekali lagi, kalau orang atau penulis dari Injil Markus ini menulis sesuatu yang tidak persis sama atau tidak selengkap dari Injil lain, tidak berarti lantas ini kita bilang keliru, saudaraku ya. Karena kalau saudara baca dan saudara banding-bandingkan ya, ini cuma sudut pandang yang berbeda aja, tidak ada bedanya. Sama, saling mengafirmasi, saling mengkonfirmasi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena ini adalah prinsip dari dui ganda saksi. Kalau dalam istilahnya orang Yahudi itu, ini adalah prinsip dari dui ganda saksi. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka satu perkara akan dinyatakan sah. Jadi Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi keempat Injil ini saling memberikan pendapat dan kisah mengenai Yesus selama ada di dunia ini. Selama ia menjadi anak manusia, mulai dari lahirnya sampai akhirnya dia mati, bangkit dan naik ke surga. Semuanya itu diceritakan dengan seperti sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saudara baca sungguh-sungguh, ini jangan seperti orang-orang oknum di luar sana yang cuma baca satu dua ayat, comot-mencomot atau dengar kata orang, dengar kata ceramah orang lalu asal ngomong. Saya ini sudah membaca 15-20 kali loh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tidak menemukan kontradiksi, saudaraku ya. Justru saya menemukan back to back, saling melengkapi. Karena ada 4 sudut pandang yang berbeda, tetapi ada juga yang sama. Seperti Lukas dengan Matius itu kurang lebih sama ya detailnya ya. Ini menarik sekali, saudaraku ya. Pencobaan di padang gurun dimulai ketika Yesus setelah ia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian ia dengan segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, saya juga tidak mengerti, tetapi kehidupan orang percaya
itu digambarkan seperti kehidupan Yesus. Saya mau garis bawahi di sini. Setiap kita orang percaya akan mengalami yang dialami oleh Yesus. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi dia tidak memiliki kuasa karena dia meninggalkan kemuliaan, atau dia lebih tepatnya kata-katanya ia membatasi dirinya. Ia tidak membawa kemuliaan dan kebesarannya, karena kalau dia melakukan itu ya cheat ya. Jadi ia harus bergantung penuh kepada yang namanya pimpinan Roh Kudus. Bagaimana mekanismenya saya juga tidak mengerti, karena saya tidak bisa menggambarkan Tuhan. Yang pasti ketika ia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan roh itu yang memimpin Yesus. Jadi Yesus ini adalah gambaran manusia yang dipimpin oleh roh. Tapi mekanismenya saya tidak bisa menjelaskan ya, karena ya saya tidak memahami Tuhan, saudaraku. Begitu luas, begitu dalam, begitu tingginya. Yang setahu saya, Yesus adalah pribadi yang lahir sebagai hamba yang menderita. Dia lahir dalam rupa manusia. Dan dia nggak cheat. Dia nggak curang. Ya, dia tidak membawa kuasa dan otoritasnya, enggak. Dalam pelayanannya ia bergantung penuh kepada pimpinan roh ini. Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Yesus mengenakan manusia lahiriah, dia tidak punya kuasa, dia nggak punya otoritas. Tetapi Roh Kudus, Roh Bapa itu sendiri juga yang tinggal di dalam Yesus memimpin dia. Ini loh, seperti itu. Seperti saya juga sekarang ada Roh Kudus yang menaungi hidup saya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa ada dua roh. Bagaimana bisa ada Roh Allah dalam hidup saya. Sementara ada Roh Allah juga dalam hidup teman saya yang ada di rumahnya di Jalan Hiu Putih sana, saudaraku ya. Ada Roh Allah juga yang ada di teman saya, yang ada di Pulang Pisau, yang ada di kabupaten lain. Kok roh Tuhan kok terpecah-pecah? Ini saya nggak bisa menjelaskan. Kebesaran, kemuliaan Tuhan itu di luar nalar saya, saudaraku ya. Tapi yang saya tahu, gambaran dari Yesus ketika ia selesai dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa merpati, memimpin Yesus langsung ke padang gurun untuk diproses atau dicobai oleh iblis. Ya, saudaraku ya. Pencobaan yang Yesus alami itu diizinkan Tuhan. Makanya Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Saya mau kasih tahu saudaraku ya. Di dalam perjanjian lama, saudara tentu tahu bahwa Adam dan Hawa itu diberikan perintah oleh Tuhan supaya jangan memakan buah pengetahuan di tengah-tengah taman itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Adam yang pertama dikasih tahu. Ya, Adam ini bukan nabi, saudara, manusia pertama. Adam ini dikasih tahu oleh Tuhan. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan jangan sekali-kali kamu makan. Karena pada hari kamu makannya, kamu pasti mati. Setelah itu kemudian Tuhan memberikan ia seorang pendamping yang sepadan, penolong yang sepadan, yakni Hawa ya. Harusnya dia juga bisa mendidik Hawa ini dengan benar ya. Ya, tetapi sebaliknya malah Hawa ini yang akhirnya menjerumuskan Adam ini dengan membawa Adam bareng-bareng sama-sama memakan buah pengetahuan ini. Tuhan izinkan nggak terjadi itu? Ya inilah contohnya saudaraku ya. Tuhan memberikan perintah dan Tuhan seperti mengizinkan ular itu mencobai Adam dan Hawa. Tuhan mengizinkan memang. Karena di mana ada ketaatan yang sejati, kalau tidak ada pencobaan. Pencobaan itu yang akan membuktikan kamu taat apa enggak. Kalau cuma taat-taat doang tetapi tidak punya kesempatan untuk tidak taat, kan tidak terbukti ketaatannya. Itu sama seperti robot yang diprogram untuk nurut aja terus. Ya saudara, saya dan saudara itu bukan robot ya. Saudara dan saya itu punya yang namanya free will, kehendak bebas. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang lahir ketika kita memang memilih untuk mentaati Tuhan. Adam dan Hawa dikasih tahu bahwa kalian tidak boleh memakan buah pengetahuan.
Nah sekarang Tuhan izinkan ular mencobai mereka. Ya, bisa dikatakan Tuhan tuh memang menguji hati. Mereka setia enggak? Mereka taat enggak? Dan terbukti kemudian mereka tidak taat. Ya, itu artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan. Nah sebaliknya Yesus ketika ia selesai dibaptis di sungai Yordan, ia dipimpin oleh roh itu untuk bertemu dengan si iblis di padang gurun, saudaraku ya. Alkitab katakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan dikatakan di sana ia dicobai oleh iblis. Saudara tentu tahu pencobaannya ya. Dalam keadaan di padang gurun di mana siang itu panasnya minta ampun dan malam itu dinginnya minta ampun. Udah gitu Yesus berpuasa pula. Tiba-tiba iblis datang mencobai dia dengan menggoda dia dengan kebutuhan yang paling mendasar. Ya iyalah, orang lagi lapar, orang lagi haus, tiba-tiba ditawarin, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah saudara tentu tahu ya saudara ya, iblis ini sebenarnya tahu Yesus itu siapa. Kalau Yesus ini cuma manusia biasa, dia tidak akan mencobai dengan cara seperti itu. Dia tahu Yesus itu punya otoritas, punya kuasa untuk mengubah batu jadi roti. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus, ya saya bisa bilang dia membatasi diri lah. Dia membatasi dirinya. Dia punya otoritas untuk, oh ini iblis berani-berani menguji saya. Ya, kamu nggak tahu siapa saya ya. Iblis tahu siapa Yesus. Makanya dia uji dengan membuat sebuah mujizat loh. Kalau Yesus cuma dipandang sebagai manusia biasa, ya tantangannya bukan itu, saudaraku ya. Ini masalah perut. Sama seperti Adam dan Hawa juga tantangannya masalah makanan. Masalah makan buah. Boleh atau nggak boleh doang. Ini Yesus ditantang ketika dia lagi lapar-laparnya. Itu bener loh ya. Masalahnya kalau cuma masalah makanan, ya apa masalahnya? Iya bener, orang lagi puasa kan memang butuh makan ya. Lah iblis coba-coba bertanya, ini kalau kamu anak Allah, ya saya adalah anak Allah, saya adalah Allah itu sendiri. Saya bisa mengubah batu jadi roti. Kalau Yesus mengikuti egonya ya kayak gitu saudaraku. Tapi Yesus enggak. Ya manusia tidak hidup dari roti saja, kata Yesus, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus memilih berkata seperti itu. Dia tidak ingin menuruti apa kata iblis. Sekalipun kebutuhan perutnya, dia kelaparan, dan iblis tahu datang pada waktu yang tepat. Yesus sedang kelaparan karena dia seorang manusia biasa, mengenakan tubuh manusia biasa. Dia bisa lapar dan haus. Ini momen yang paling tepat. Ingat, iblis itu pinter saudaraku ya. Dia tahu momen yang paling tepat untuk mencobai saudara. Jadi jangan sok kuat. Jangan sombong. Hati-hati. Hamba-hamba Tuhan juga hati-hati. Karena banyak hari-hari ini hamba-hamba Tuhan berpikir mereka adalah orang tenar, orang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya no, kalian tidak membawa agenda Tuhan. Kalian sedang membawa kerajaan kalian sendiri, bendera kalian sendiri. Kalian sedang membawa kerajaan Babel bersama kalian. Prinsip kerajaan Babel itu apa sih? Membangun istana sebesar-besarnya supaya dilihat orang sukses, hendak menyamai Tuhan. Ini kan sedang terjadi. Orang kan lomba-lomba pengen cari pengikut banyak-banyak, angkat bendera gereja masing-masing. Ya, memuridkan banyak-banyak orang biar punya banyak pengikut. Ada nggak yang kualitasnya seperti Kristus? Ya nggak ada. Lihat aja, lemah semua. Tidak ada yang radikal seperti para rasul yang luar biasa melayani. Nggak ada. Hari ini banyak pengikut saja, follower yang minta hiburan di gereja. Ya, orang-orang yang butuh haus akan entertainment saja hari ini. Nggak ada yang luar biasa jadi hamba-hamba Tuhan, yang jadi nabi, jadi rasul besar, jadi orang rela menderita untuk Tuhan, tuh nggak ada. Hari ini tuh banyak orang masuk gereja jadi penonton semua. Ya, karena tidak diperkenalkan dengan Yesus. Cuma diperkenalkan dengan pendeta dan bergantung dengan pendeta. Jadi pengikut pendetanya, kagum dengan pendetanya. Jarang saya lihat sekarang orang mengagumi Yesus. Hamba Tuhan tuh luar biasa dipakai Tuhan. Cuma orang tahu itu aja.
kemuliaan tuh sudah jadi milik pribadi. Maaf saya harus ngomong keras seperti ini, saudaraku ya. Orang hari ini mengagungkan hamba Tuhan semua. Di sosial media di mana-mana, wah hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, mana Yesusnya? Semua hamba Tuhan semua yang diagung-agungkan. Kemudian di padang gurun itu ya kan tinggal 40 hari. Dan akhirnya dia dicobai oleh iblis, saudara ya. Ujian kedua, Yesus disuruh apa? Melompat dari bubungan bait suci. Ya saudaraku ya, melompat dari atas bubungan bait suci. Lalu iblis mengutip firman, kalau engkau anak Allah, ya terjun dari atas ini. Sebagaimana firman berkata, malaikat-malaikat akan menatang kau di atas tangannya. Artinya, iblis menantang Yesus, kalau engkau adalah anak Allah, kalau engkau tuh memang Tuhan, kalau engkau punya kuasa, terjunlah dari sana. Kan firmannya ada berkata gini loh, malaikat Tuhan akan melindungi engkau dan tidak membiarkan kakimu terantuk pada batu. Jadi ketika engkau lompat nanti ada malaikat yang menopang supaya nggak jatuh langsung ke tanah seperti itu. Ini Yesus berkata jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu saya sangat suka dengan ayat ini, saudaraku. Karena ayat ini seringkali digunakan oleh anak-anak Tuhan untuk mencobai Tuhan. Ya ini klaim-klaim ayat firman Tuhan ini contohnya. Ya ini contoh ayat yang menegur orang yang suka mengklaim firman Tuhan. Bukankah iblis berkata, bukankah ada ayat firman berkata, malaikat-malaikat akan menatang kau di atas tangan. Kalau engkau lompat dari atas itu, malaikat Tuhan nanti akan menopang engkau supaya kakimu jangan terjatuh ke batu. Banyak anak-anak Tuhan itu pakai ayat untuk mengklaim janji firman Tuhan. Itu namanya kurang ajar, mencobai Tuhan. Ya saudaraku ya, ayo, di hadapan kita sudah ada tersedia makanan daging nikmat, makanan yang lezat. Mari kita berdoa supaya Tuhan tahirkan, supaya tidak ada kolesterol, supaya tidak ada asam urat dan sebagainya. Kita akan santap dengan iman. Wah, pendetanya ngomong seperti itu, saudaraku. Aneh sekali, saudara ya. Lalu mereka menyantap dengan iman dan yakin percaya, karena ada firman Tuhan akan ditahirkan. Tapi itu kan kolesterol ya. Itu bicara soal hawa nafsu loh. Kok bisa-bisanya dibenarkan dengan doa? Akhirnya pendeta yang suka makan enak seperti itu, badannya makin hari makin gemuk, makin gendut, kena stroke, pasang ring sampai ke Singapura, saudaraku ya. Untung ring biasa, bukan Lord of the Ring, saudaraku ya. Jadi, waduh, saudara, serem, mengerikan sekali ya. Pester-pester atau pendeta-pendeta yang akhirnya jadi kayak iblis, malah menggunakan ayat untuk mengklaim janji firman Tuhan. Sudah nggak usah mengklaim janji firman Tuhan lah. Janji Tuhan terhadap kita itu sudah digenapi. Saking mengasihinya, Yesus mengasihi dunia ini sampai Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Bapa mengasihi dunia ini menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita semua boleh diselamatkan. Kalau Yesus aja, anaknya yang tunggal aja dia serahkan, istilahnya seperti itu. Yang dikasihnya diserahkan. Apalagi yang lain, saudaraku, ngapain kita ngeklaim-klaim? Orang ngeklaim itu justru orang gak percaya sama Tuhan, gak percaya pemeliharaan Tuhan. Bagian kita tuh bukan mengklaim. Bagian kita tuh hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan kudus, hidup dalam firman-Nya, hidup mengasihi, mengampuni, udah. Masalah berkat ya minta saja kepada Tuhan. Berdoa, bekerja, ora et labora, lakukan bagian saudara. Sungguh-sungguh Tuhan pasti menjawab apa kerinduan hatimu, itu aja. Ya, jangan mencobai Tuhan deh. Kalaupun ada firman yang berkata seperti itu ya, ada memang firman yang berkata seperti itu. Nanti kita akan baca dari sudut pandang Injil Lukas ya. Nanti kita baca kalau soal ini ya. Kayaknya nunggu beberapa perikop ke depan lagi ya. Karena dikatakan di sana memang iblis mencoba Yesus dengan menggunakan ayat Alkitab. Bahwa kalau kamu terjun, kakimu tidak akan terentuk batu karena malaikat Tuhan akan datang untuk menatang kau di atas tangan mereka. Nah, ini menggunakan ayat untuk mengklaim itu nggak boleh, saudaraku. Bagi saya itu kurang ajar, tidak sopan dengan Tuhan. Ya, simpelnya kayak tadi, contohnya soal makanan tadi ya. Ya, sekarang beriman, misalnya ini beriman yang aneh. Tuhan akan menyediakan
segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara mengklaim pakai ayat itu. Lalu saudara dengan iman berkata, ayo kita beli apartemen yang harganya 2 miliar ini, yang angsurannya sekian puluh juta per bulan. Ini orang gila, sementara dia pendapatannya cuma 3-4 juta. Ini banyak diajarin di gereja yang aneh-aneh seperti ini. Dengan mengklaim ayat firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lalu mengklaim ayat itu untuk beli apartemen yang harganya sekian miliar. Bagi saya itu cuma hawa nafsu semua, saudaraku ya. Besar pasak daripada tiang, semuanya gila, semua pengajaran-pengajaran seperti itu. Banyak yang cerita di gereja seperti itu, ya saya tidak yakin. Karena maaf kata, istri saya pernah kerja di bank, ya. Sebenarnya ini juga rahasia sih ya, rahasia nasabah sih sebenarnya ya. Tetapi banyak orang yang kelihatannya kaya, yang katanya mengklaim janji firman Tuhan tuh kebanyakan tuh justru mereka banyak utangnya. Dan kebanyakan tuh kayaknya cuma manipulasi aja. Maaf kata ya, saya harus bilang seperti ini. Khotbah yang kelihatannya manis-manis tentang mengikuti Tuhan tuh kebanyakan tuh cuma manis di mulut aja. Kenyataannya nggak kayak gitu. Ya, mengikut Tuhan itu sekali lagi, jangan diajarkan teologi kemakmuran yang kayak gitu deh. Saudara penipu namanya. Karena bagi saya mengikut Tuhan yang sejati itu adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Mengikuti teladannya, mengikuti kasihnya. Saudara jangan ditipu Bapak Ibu Saudaraku ya. Ujian yang terakhir atau pencobaan yang terakhir, walaupun tidak ditulis di dalam Markus 1, tapi karena kita membaca ayat ini ya, pencobaan di padang gurun, maka saya akan ingat dari ayat dari Matius dan juga ayat dari Lukas ya. Dikatakan bahwa ujian yang terakhir, iblis menunjukkan kepada Yesus seluruh kemegahan dan kemuliaan kerajaan-kerajaan dunia sambil berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Seperti itu. Tuhan memang mau memenangkan itu, saudaraku. Saya mau katakan, Tuhan mau mengambil kembali otoritas atas dunia ini dari iblis. Karena iblis mencuri otoritas dari dunia ini dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa menuruti keinginan iblis, maka otoritas dari Adam dan Hawa itu diambil oleh iblis. Maka iblis memang disebut sebagai penguasa dunia. Dan iblis memang berhak berkata seperti itu. Dia berkata, semua kerajaan-kerajaan ini aku akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau harusnya menyembah, sujud dan menyembah. Seperti itu. Tuhan Yesus tidak mau pakai cara instan seperti ini. Ya, ini juga kebanyakan orang pengen ke Gunung Kawi lah. Kan pengen dapat yang instan-instan kayak gini kan. Ya, kata orang bersekutu dengan iblis, kata orang. Pengen cari-cari yang seperti ini, kesaktian-kesaktian lah, jimat, sihir, mantra, atau pesugihan-pesugihan kayak gitu kan. Pengen yang instan-instan, cukup menyembah iblis, cukup bersekutu dengan iblis, maka akan dapat apa yang diinginkan. Pakai susuk lah supaya cantik, supaya dapat jodoh lah. Pakai penglaris lah supaya tokonya berhasil bikin ikatan dengan iblis katanya. Dengan setan, dengan jin ini, jin itu. Aduh saudaraku, janganlah. Jangan mendua hati. Percaya kepada Tuhan saja. Ya saudaraku, apa yang kau inginkan. Ini kan bicara soal keinginan ya. Apa yang kau inginkan, utarakanlah kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan akan memberikan itu pada waktunya. Saya ketika menyampaikan firman ini, saya optimis saudaraku ya. Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari ini ketika saya mengalami masa-masa yang kelihatannya seret, seperti seolah-olah usaha saya juga lagi orderan sepi, jauh dalam hati saya tidak ingin meragukan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang mendidik sesuatu yang lain dalam hati saya. Dia sedang membentuk karakter saya. Dan itu juga penting. Karena kita selama ini kan diajarkan bahwa mengikuti Tuhan itu semuanya serba materi terus. Materi terus ujungnya. Kaya lah, keluar negeri lah. Tapi kita lupa. Tuhan juga peduli dengan yang di dalam diri kita. Karakter kita. Pembaharuan budi, pribadi kita. Kasih kita. Saya juga kaget beberapa bulan yang lalu. Saya ada lihat
viral ya di sosial media tentang seorang pastor senior yang menganiaya istrinya. Wah, ini pastor senior saudaraku ya. So, pastor ini senior, bisa dibilang founding father, pendiri dari sebuah gereja. Tapi makin tua, makin uzur, dia malah makin jago menghajar istrinya, menganiaya istrinya sampai babak belur. Ini adalah contoh daripada orang yang minim pembentukan Tuhan. Kelihatan dari luar, pendeta sukses, berhasil, gerejanya bagus. Tapi karakter di dalamnya amburadul, hancur-hancuran. Saya tidak mau jadi seperti ini, saudaraku. Maka saudara jangan pernah iri ngelihat yang kelihatan secara fisik. Banyak hari ini, ya Yesus bilang seperti kuburan, putih bersih di luar tapi dalamnya tulang belulang. Itulah pencitraan daripada pastor dan pendeta-pendeta hari ini. Maaf. Apalagi yang mengagungkan dan menjunjung tinggi teologi kemakmuran. Mulai kelihatannya manis, baik-baik, wah berhasil, sukses, tapi kita nggak pernah tahu. Hancur-hancur aut-autan. Banyak juga yang tidak bisa mendidik anak sehingga kena narkoba lah. Semuanya tuh ya kembali kepada kita masing-masing, kesungguhan itu saudaraku ya. Mari, saya nggak ingin mencitrakan yang salah lah untuk mengikuti Tuhan. Berat ikut Tuhan ini. Ya, sama seperti Yesus pun dipimpin ke padang gurun untuk dicoba iblis, saudaraku. Roh Kudus hari ini pun akan suatu saat sama akan memimpin saudara. Ketika saudara memang sanggup, saya percaya ketika saudara memang sanggup menghadapi ujian didikan, saudara akan melalui itu. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan di kesempatan kali ini Tuhan, untuk kebenaran firman yang sama-sama kami pelajari. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian supaya kebenaran firman itu boleh kami simpan di dalam hati kami, boleh menjadi dasar dan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran, yang selalu suka untuk mendengarkan isi hati Tuhan dan bertumbuh dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan saudara, untuk terus mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Terima kasih juga untuk setiap rekomendasi dari saudara kepada teman-teman, keluarga, atau saudara-saudara yang lain, sehingga mereka pun boleh memiliki kesempatan yang sama bertumbuh bersama-sama dengan setiap orang-orang percaya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.